Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusef Albigo, SPSI, MSI, PhD. Saya adalah dosen Prodi Psikologi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma Palembang. Dalam perkuliahan ini adalah minggu ke-10 mata kuliah pengembangan diri, di mana mata kuliah ini saya ampu dari tahun 2023 sampai dengan hari ini. Metode pembelajaran saya berdasarkan RPS, CPMK, CPL itu berbasis experience learning atau learning by doing. Jadi saya akan melibatkan mahasiswa untuk proses berpikir, menghadapi masalah, dan bagaimana strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena mata kuliah pengembangan diri adalah mata kuliah yang bersifat aplikasi. Oleh sebab itu, mahasiswa harus diajak terus untuk berpikir, menghadapi masalah-masalah, dan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Saya senyum Anda begitu ceria, dan saya harap Anda sudah siap untuk menerima pembelajaran kita minggu ke-10 tentunya. Dan topik hari ini sangat menarik sekali karena agak beda dengan topik-topik sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya. Kita hari ini bicara tentang resiliensi psikologis. Apa sih resiliensi itu? Bentuknya dan bagaimana? Tapi yang jelas tema kita pada hari ini bangkit, bertumbuh, dan bermakna. Jadi harus bangkit, bertumbuh, dan bermakna. Inilah dalam proses kehidupan kita. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita pembelajaran ini? Pasti setiap per minggu saya akan kasih tahu tujuan apa, objektif pembelajaran ini. Yang pertama adalah memahami konsep resiliensi dan pentingnya dalam kehidupan. Jadi kita paham, dan kita tahu dalam begitu pentingnya resiliensi dalam kehidupan. Yang kedua, menganalisis faktor pembentuk resiliensi yang mempengaruhi individu. Apa sih yang bisa mempengaruhi individu ini dan membentuk resiliensi ini, ya? Dan bagaimana kehidupan kita terus bergulir, berproses yang bisa kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran hari ini menerapkan strategi resiliensi untuk menghadapi tantangan dan berkembang secara positif. Ini mengaplikasikan. Jadi bukan kita tahu saja, tapi kita harus mempraktekkannya. Jangan ilmu itu hanya disimpan aja, tapi harus dipraktekkan. Oke, baik. Belum kita lanjut, kita mulai dulu nih. Ada cerita nih, ya. Ada seorang mahasiswa telah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan untuk mengikuti seleksi beasiswa. Namun, ia dinyatakan tidak lolos. Selama beberapa minggu, ia kehilangan semangat belajar dan mulai mempertanyakan kemampuan dirinya. Jadi, ada orang yang seorang mahasiswa mau dapatkan beasiswa. Ya, sudah belajar, sudah siang malam mungkin nggak makan dan sebagainya. Tiba-tiba dapat hasil, maaf, Anda belum lolos seleksi beasiswa. Nah, menurut Anda, ini pertanyaan pertama, apa yang Anda rasakan mahasiswa tersebut? Kalau seandainya diri Anda adalah mahasiswa tersebut. Ya, Aris, silakan. Tadi Pak, apa yang dirasakan itu pertama pasti kecewa, yang kedua stres, dan juga hilang arah. Apalagi kemungkinan beasiswanya mungkin salah satu impian yang sudah diperjuangkan selama berbulan-bulan, tetapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Kemungkinan itu rasa kecewanya pasti sangat tinggi. Sangat tinggi. Itu kalau misalnya Aris itu adalah mahasiswa tersebut. Oke, Yayu, silakan. Kalau Nyayu di posisi mahasiswa tersebut, Bapak, yang pastinya Nyayu kecewa, Nyayu stres, Nyayu sedih, karena ini adalah ekspektasi Nyayu, terus untuk mendapatkan beasiswa tersebut, terus juga Nyayu pastinya punya planning. Kalau Nyayu terima beasiswa tersebut, Nyayu akan lebih baik, lebih rajin. Tapi ternyata pada saat pengumuman ternyata tidak lolos. Itu yang membuat Nyayu stres, kecewa, dan sedih. Oke, baik. Pasti ada rasa kecewa ya. Ya, kalau siapa aja, bukan hanya beasiswa, macam-macam pasti ada rasa kecewa. Oke, baik, pertanyaan
menurut Anda apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki resiliensi tinggi dalam situasi ini? Reza, coba. Menurut Rasya, dia harus refreshing Pak agar dia terhindar dari stres berat dan juga mungkin dia tuh bisa termotivasi untuk mencoba di next batch supaya dia bisa belajar lebih giat dan bisa mencapai tujuan tersebut. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita. Ya, ini salah satu ya untuk dia coba saya mau refreshing untuk menghadapi situasinya. Ini salah satu bentuk resiliensi dan ini bagi dia ini satu proses ya, namanya gagal itu biasa tapi bangkit dari kegagalan itu luar biasa. Nah, ini salah satu bentuk. Oke, baik, very good. Nah, saya ada video sedikit ini, saya pernah ada video ya. Mudah-mudahan videonya bisa Anda dengar. Tapi kalau nggak bisa dengar, kita lihat saja ya. Nah, ini kira-kira Gen Z ya. Ini mungkin Anda pernah dia kasusnya dia mau nyapu gitu ya. Nah, ini kakaknya. Ya, baik. Ya, ada dua masalah tadi. Satu, ketika orang yang mau hadir ini mau nyapu, ya, kemudian ada daun, sapu-sapu nggak bisa. Kemudian diambilnya blower, itu semua nggak bisa juga. Akhirnya apa? Dia tutup pakai batu. Yang kedua, ya, kasusnya adalah dia mau lewat pakai tangga dalam satu pintu, nggak bisa. Ada satu pecahan, dipotong aja. Dan yang terakhir, lompatin aja ke atas. Nah, ini salah satu bentuk di mana proses-proses resiliensi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mau cepatnya aja, betul nggak? Ya, mau menyelesaikan itu cepatnya aja. Namanya bimbingan skripsi itu memang lama, nggak bisa cepet-cepet gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa tugas kita adalah melihat prosesnya. Ya, lihat prosesnya di mana, apa sih sebenarnya masalahnya ini? Ya, masalah saya itu di mana sesungguhnya? Ya, masalah saya ini menjadi salah satu faktor penyebab utama atau bisa menjadi satu yang bisa berdampak dan bisa dikembangkan. Apa masalah? Sebenarnya masalahnya kecil, daun. Ya, kenapa harus pakai blower gitu? Kenapa nggak ambil tangan selesai? Mentang-mentang kita menggunakan alat, kita jadi stres gitu, harus menggunakan blower, akhirnya ujung-ujung menyerah, sebenarnya menyerah itu, ini ditutupin aja. Sama seperti tangga tadi, ya, tangga tadi adalah prosesnya juga, ya, lewat sini nggak bisa, lewat sana mau dipotong, akhirnya dilempar kata itu bukan satu penyelesaian, ya. Nah, resiliensi memang akan berputar di sana, akan bergelut di sana. Nah, ini salah satu proses. Oke. Nah, sebenarnya apa sih resiliensi itu?
yang kita bicarakan dari tadi video, saya tanya. Nah, resiliensi adalah kemampuan suatu individu untuk beradaptasi, pulih, dan berkembang. Nah, itu disebut namanya resiliensi. Jadi seseorang individu mampu beradaptasi, kemudian pulih, dan berkembang. Nah, ini yang jarang sekali pada diri kita. Sudah ketika, apalagi sekarang masyarakat lebih mengutamakan Gen Z gitu kan. Gen Z mau selesai aja, ya itu tadi. Ya, ada masalah, ya daun aja itu selesai, ditutupin. Artinya kan dia tidak mampu beradaptasi, ya, dia nggak mampu pulih. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga dia tidak bisa berkembang. Akhirnya berkembangnya bukan berkembang, itu tutupin masalahnya. Masalah tetap ada, ya, dan belum diselesaikan. Ini dalam proses resiliensi. Nah, resiliensi melibatkan kemampuan untuk mengatasi kesulitan, belajar dalam pengalaman sulit, dan mampu berfungsi secara optimal dalam situasi yang tidak pasti. Yang mau situasi ini tidak pasti. Ya, ekonomi sekarang ini, pemerintah kita nggak tahu, ya, ekonomi, ya, nilai tukar uang, semuanya, ya. Nah, sekarang mampukah kita dalam prosesnya itu bisa terus berjalan seperti ini? Karena kita sekarang tekanan, stres, ya. Pagi-pagi harus datang ke kampus, ya, ketemu Pak Ustaz, gitu kan, harus begini, harus begitu, jumpa, ya. Kemudian sampai di kampus nggak bisa ditemui, gitu, dosen pembimbingnya ataupun harus diulang lagi. Kemudian sudah nyerah, malasan, ya sudah, susah banget dosen ini ditemui, gitu. Kira itu mau coret sana, coret sini. Pembimbing saya pun begitu juga, ya sudahlah, nyesal aja lah, gitu. Apa yang terjadi, ya? Nah, ini senyum ini kan, mungkin nanti akan mengalami gitu, ya. Nah, itu. Kemudian bertumbuh, berkembang. Ya kalau misalnya bertumbuh nggak apa-apa. Mungkin saja dosennya lagi sibuk ini, ya. Mungkin saja dia mau melayani saya, tapi persoalannya dia ada tugas yang lebih penting. Mungkin juga materi saya ataupun tulisan saya ini belum selesai, belum bagus menurutnya. Jadi perlu direvisi lagi. Ini salah satu bentuk proses-proses itu. Nah, ini yang akan terjadi pada diri kita. Nah, inilah siklus resiliensi itu. Ya, masalah, tekanan, menghadapi tantangan, kemudian adaptasi, pulih, kemudian bertumbuh dan berkembang. Nah, ini proses resiliensi. Oke, baik. Lanjutnya. Nah, mengapa resiliensi itu sangat penting? Ya, yang pertama melindungi kesehatan mental. Jadi kalau kita punya masalah, ya, kalau kita tidak mampu beradaptasi tadi, ya itu tadi kita menjadi stres, ya, kemudian exhaustion, ketidakberdayaan dan sebagainya. Ini, ya, apalagi sedia-sedia Anda semester 7, mungkin yang nanti, ya, semester 8 yang mau skripsi. Itu pasti tekanan stresnya tinggi, ya. Mampu nggak jadi kesehatan mental nih? Ada, ya, yang tidak mampu, case-case bully misalnya. Nah, tahu kan video sekarang ini film Korea Teach Your Lesson itu, bagus sekali itu, ya, bagaimana proses bully itu. Tapi dia boleh bangkit dari permasalahan itu. Ada yang sampai tidak mampu menghadapi situasi itu, suicide atau bunuh diri. Nah, ini salah satu bentuknya. Kalau misalnya Anda tertarik dalam psikologi pendidikan, bagus itu ditonton. Bukan untuk nonton untuk jadi gangster juga, bukan. Bagaimana menyelesaikan secara psikologi kita. Karena keilmuan kita ilmu psikologi. Nah, ini mendukung prestasi akademik, membantu fokus, konsisten, dan tidak mudah menyerah. Ya, resiliensi itu bicara tidak mudah menyerah. Ada masalah dihadapi. Bukan ditinggalkan, bukan ditutupi, karena masalah itu akan terus mengikuti kita. Nah, ini yang akan terjadi. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kalau kita menjumpai masalah, ya jangan menyerah. Ya, kata orang tua yang saya sebutkan tadi, ya gagal itu biasa, tapi bangkit dari kegagalan itu luar biasa. Jadi nggak apa-apa namanya gagal. Saya aja yang berdiri di sini selalu gagal hidup saya.
Gak ada saya langsung tiba-tiba jadi Superman, lahir jadi Superman, gak bisa. Atau lahir dari ibu saya tiba-tiba sudah hebat seperti itu, gak bisa. Pasti melalui proses semua. Ya, ketika saya bimbingan S1 dulu berapa kali jumpa dosen yang luar biasa. Profesor Tebudin Azwar dulu, juga sibuknya luar biasa. Ya, ditemui gak bisa ini, tapi ya saya tetap semangat. Ya, karena positif thinking aja, saya tetap harus kasih. Ya, jadi kemudian membangun hubungan yang sehat, bantu kita berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Ya, kalau coba kita marah-marah sama dosen ataupun marah-marah sama teman kita, ini udah janjian tapi nggak mendapatkan apa, mungkin ada masalah ya. Jangan langsung marah-marah. Dan yang paling penting adalah self talk. Ini komunikasi ini self talk nih. Wah, ini masalah nih. Mungkin saja dosen saya atau teman saya atau masalahnya ini belum bisa diatasi sekarang, belum bisa diselesaikan sekarang. Nah ini ngomong sama siapa? Ngomong dengan orang atau ngomong dengan hantu? Ya pasti kita ngomong dengan diri kita sendiri, self-talk kita harus ada. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa ini dalam kondisi ini saya harus tetap menjaga emosi, menjaga stabilitas, menjaga pikiran saya bahwa saya harus terus maju saat ini. Contohnya Anda sudah terbukti sampai hari ini sudah bisa kuliah. Ya, kalau misalnya Anda menyerah mungkin Anda nggak kuliah lagi. Betul kan? Nah ini membentuk pribadi yang kuat dan adaptif, siap menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Ya, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan ya dalam kehidupan masyarakat ini bicara tentang resiliensi, karena nggak akan mungkin ya namanya sekarang roda pemerintahan, roda dunia ini naik turun. Nah sekarang bukan siapa yang paling cerdas, bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling mahir, tapi siapa yang tetap bertahan. Ya bahasanya itu ketika mengarungi lautan dengan penuh badai, dia sanggup enggak? Ini kehidupan resiliensi. Ya, kalau dia nggak sanggup ya satu, kita pilihannya cuma dua, satu karam, yang kedua dihempaskan badai ke tepi pantai, selesai. Tapi kalau orang yang kuat, orang yang mampu survive dalam hidupnya, dia akan menjadi orang-orang yang mampu menjaga kaki ke masa depan. Nah, ini salah satu bentuk resiliensi. Ada beberapa teori, nah Anda boleh baca nih. Kalau mau saya sebutkan satu-satu panjang nih teori ini ya. Ada mahasiswa ya. Norman Germesi yang 1943, resiliensi sebagai hasil interaksi individu dan lingkungan. Katanya gitu. Ya. Inti pemikirannya adalah anak dapat berkembang positif meskipun menghadapi risiko tinggi jika terdapat faktor protektif dari dalam diri maupun lingkungan. Jadi protektif dulu. Apa protektif? Oh dia tahu, dia sadar bahwa hidup ini dibekali oleh orang tua saya, disebut anak tadi. Kenapa anak? Karena dari keluarga. Ya, kalau misalnya saya dibekali ilmu agama, dibekali orang tua saya sikap yang positif. Ketika saya merantau, ya teman-teman saya nakal, mungkin ada yang narkoba ataupun yang lain-lain, saya nggak akan ikut. Kenapa? Saya sudah dibekali, ya, dibekali protektif tadi. Ya, jadi kita harus lihat dulu apa sih masalahnya. Kemudian faktor risiko apa yang muncul. Kemudian faktor protektif apa yang dimiliki Nadia. Kemudian menurut teori Gersemi, faktor apa yang membantu Nadia bertahan. Gersemi tadi ya. Menurut Bandura, bagaimana efekasi mempengaruhi kondisi Nadia. Menurut Kobasa, Artinis 3C komponen mana yang perlu dikembangkan? Apakah tantangannya, apa dan sebagainya. Kemudian strategi reaction apa yang paling tepat untuk membantu Nadia. 1, 2, 7 saja. Kalau usah lama-lama, pikirkan karena ada banyak, pasti cepat kan mikirnya. Oke, dalam 5 menit selesai. Boleh? Baik, baru kita diskusi. Oke? Silakan, saya kasih kertas supaya Anda cepat membaca. Silakan. Oke, waktunya selesai. Ya. Silakan kelompok 1 dulu mau tanggapan.
sambil duduk. Dipersilakan. Boleh, nanti ditambahkan yang lainnya, apa Pak? Tambahkan. Silakan. Sama-sama teman, lihat teman juga. Oke. Izin menjawab teman-teman dan Bapak. Menurut diskusi dari kelompok kami dari kasus ini, kami menganalisis dan berdiskusi dari 1 sampai 7 itu, kalau 1 apa masalah utama dari Nadia. Menurut diskusi kami, masalah dari Nadia itu dari cerita itu adalah kehilangan rasa percaya diri yang disebabkan oleh komentar negatif dari akun-akun anonim tersebut. Yang kedua itu faktor risiko apa yang muncul. Faktor yang risiko yang muncul itu hasil diskusi kami itu adanya depresi yang dialami oleh Nadia itu, oleh dari depresi itu dia itu kehilangan minat untuk keseharian menjalani kesehariannya. Dan itu ada lagi gangguan kecemasan yang timbul, yaitu bisa anxiety, itu kecemasan itu, dan juga penurunan harga diri yang diceritakan tadi ya Bapak. Soalnya dia ada dampak dari negatif komentar buruk tersebut. Dan jadi dia itu takut dari sudut pandang orang itu menilai dia itu rendah dari komentar tersebut. Dan tiga faktor protektif apa yang dimiliki Nadia. Faktor yang protektif yang dimiliki Nadia adalah dukungan dari dosen pembimbingnya itu sendiri Bapak. Dan juga ada yang Bapak ini, menurut teori Gramsci itu faktor apa yang membantu Nadia bertahan itu adanya faktor dari eksternalnya dulu itu mengajak Nadia berdiskusi Bapak. Dari dan faktor individunya sendiri itu adalah Nadia itu harusnya mulai membiasakan diri untuk berpikir positif, mengubah pikiran negatif itu menjadi pikiran positif untuk meregulasi emosinya tersebut. Dan juga itu ada menurut Kobasa Martinez 3C itu komponen mana yang perlu dikembangkan. Menurut kelompok kami, komponen yang perlu dikembangkan itu diskusinya Bapak, kontrol diri, komitmen Nadia dari dosen pembimbingan itu memberi motivasi Bapak, dukungan motivasi untuk terus berkembang dan meregulasi pikiran negatifnya itu untuk suatu hal yang positif. Dan juga terakhir itu adalah strategi relasi apa yang paling penting untuk membantu Nadia itu dari diskusi kami itu ada 2 Bapak, yaitu regulasi emosi, karena itu yang paling penting Bapak untuk dia tidak berpikir dengan negatif dan lainnya. Dan kedua itu pasti memberi dukungan, arahan, motivasi ke Nadia untuk terus berkembang dan tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik, tepuk tangan sudah dipopuler. Ya, bagus ya. Kerjasama yang baik, ada yang tugas ini, tugas itu dan sebagainya, itu namanya kerja tim. Bagus. Nah, sekarang pertanyaan kelompok 2. Ada yang lain, nggak mau satu-satu ya, mau jawab satu-satu nggak? Ada yang lain nggak dari jawaban dari ini? Atau yang mau ditentangkan? Oh, saya nggak setuju dari kelompok 1. Nah, apa gitu? Ada nggak? Silakan. Ya, boleh pergi. Dari sisi Bapak, Ya. dari kelompok 2 untuk Kalau yang sama nggak usah. Apa yang bertentangan atau yang mau ditambahkan? yang untuk menurut teori dari Bandura Bapak, Iya. dari misal efikasi Verifikasi. dari kami membuat Nadia lebih yakin bahwa dia mampu menghadapi masalah tersebut Bapak. Oke. Namun karena kan di situ ada dukungan dari dosen pembimbing Bapak. Nah di situ rasa percaya dirinya itu disebabkan oleh lingkungan dia. Jadi support dari dosen pembimbing dia karena
melihat keadaan Nadia yang tidak masuk kelas, terus kehilangan rasa percaya dirinya, dan mulai menghapus unggahan tersebut, membuat lingkungan sekitarnya menjadi simpati terhadap Nadia tersebut, sehingga dosen dirinya menanyakan kabarnya. Untuk yang selanjutnya yang menurut Obasa, komponen yang perlu dikembangkan kemampuan oleh Nadia itu yaitu mengelola emosi. Mengelola emosi. Konflik. Mungkin itu saja Pak. Ada yang lain beda atau mau ditentang itu salah yang nomor 1? Ada. Sebenarnya hampir sama Pak. Hampir sama. Karena sumbernya dari Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Nah, itu ya. Dalam teknik kita menganalisis suatu masalah itu penting sekali. Kenapa? Ya, karena kita harus tahu dulu masalahnya apa. Jangan namanya distortion atau gangguan itu banyak macam-macamnya. Kita harus pilah-pilah mana gangguan-gangguan yang memang mengakibatkan orang itu punya masalah intinya. Jadi kita harus tahu dulu masalah utama apa. Apakah karena Nadianya memang orangnya begitu, ataukah karena stimulus dari luar, atau memang kondisinya yang memang harus begitu. Nah itu harus tahu. Kemudian faktor resiko apa yang muncul kalau terjadi, kalau misalnya dia dibully pakai media sosial, ini apa risikonya? Apakah Nadia ini termasuk orang introvert yang aduh nyerah deh, gua kematahan deh, sudah mau bunuh diri aja, macam-macam, ya? Atau orang extrovert, ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga ini. Tapi dari case ini, kalau dia menutup akunnya dan menghapus postingannya, artinya sudah merasa terganggu, ya. Nah ini. Kemudian faktor protektif apa yang dimiliki Nadia? Ya salah satu bentuk protektifnya ya dihapus semua, ya. Dia mau membanking dia ego depend mekanismenya sudah keluar itu. Saya nggak mau ini dunia luar, saya menutup diri. Nah, kemudian Garbezi, kemudian Bandura, kemudian Happiness, ini salah satu 3 komponen tadi. Bahwa dalam faktor-faktor ini ada yang perlu ditangani oleh si Nadia. Yang terakhir strategi lesnya apa ya kira-kira yang boleh dikembangkan oleh dosen pembimbingnya tadi untuk si Nadia ini tadi. Oke, very good. Tangan dulu untuk Anda semua ya. Jadi apa sih strategi? Ya, perlulah namanya mindset positif. Itu saya kata orang tuh positif tinggi. Ya inilah mindset kita harus positif. Kemudian regulasi diri, kelola emosi seperti Anda katakan tadi, waktu dan perilaku secara efektif dan konsisten. Ini penting sekali. Kenapa? Karena konsisten ini bukan mudah untuk melakukannya itu. Emosi kita supaya konsisten. Ya kadang emosi kita naik turun, gitu ya. Kemudian yang terakhir dukungan sosial, perlu ada teman, rekan, ngobrol dan sebagainya itu sangat penting. Nah, ini dalam pengembangan resiliensi. Oke, terakhir Bapak punya homework nih di rumah ya, jangan lupa nih. Nanti saya masukkan di grup WA, di email serta di e-learning kita. Ini coba kenali diri, kendalikan diri dan terus kembangkan diri. Tantangan terbesar apa yang pernah Anda hadapi? Nanti tulis apa yang pernah Anda hadapi. Kemudian apa yang membantu Anda bisa melewati masa sulit itu? Ya. Kemudian strategi resilien apa yang akan Anda terapkan mulai dari tadi? Coba buat ini di rumah, homework ini sehingga Anda tahu, oh tantangan saya, misalnya masalah terbesar di saya putus cinta misalnya. Kemudian apa yang membantu saya melewati masa sulit? Oh ada teman saya yang memberikan support dan sebagainya. Dan saya juga memahami itu dan ini menjadi satu tantangan besar. Jadi strategi reaksi apa yang Anda terapkan dalam kehidupan yang akan datang? Misalnya, oh saya kalau misalnya putus cinta lagi, ya saya sudah tahu bagaimana menghadapinya, ya step by step dan sebagainya. Ini ya tuliskan strategi reaksi Anda yang Anda praktikkan mulai hari ini apa kira-kira? Kalau menghadapi masalah apa yang Anda harus lakukan? Yang terakhir, ya
Resiliensi bukanlah kemampuan menghindari kesulitan, tetapi kemampuan menemukan kekuatan di balik setiap kesulitan. Ingat, menemukan kekuatan di balik kesulitan. Semoga selesai perkuliahan ini kita bisa tahu seperti objektif kita tadi, kita tahu apa itu resiliensi, kita tahu apa faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, dan kita mampu menghadapi atau memberikan tolak ukur serta memberikan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih buat kita semua. Dan jangan lupa ngomong ini diserahkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.